Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat para senior yang rawuh pada kesempatan ini dari NHS, LU, Lembaga Kesehatan Sosial Indonesia, para OPD Produk Jatim pada kesempatan ini ada Dinas Sosial, mana lagi? Kemudian dari BKKBN, Bapak Ibu sekalian dari LKS Lansia Provinsi Jawa Timur, matur suwun rawuhnya pada kesempatan ini, yang terhormat para pengurus Kongres Jawa Timur, yang terhormat yang pada hari ini akan memaparkan evaluasi tentang Pergub 31 2017. Pada kesempatan ini hadir dari Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian, tadi saya matur Pak Sur, saya nanti Pak dari podium aja. Setelah saya rasakan, saya ini di situ, Bapak nanti apa itu letak nulehnya kan repot. Makanya terus kemudian saya mohon izin, ini saya ngambil kursinya Pak Joni. Jadi kita kan kursi di kita ini nggak ada transaksi, nggak transaksional. Bapak Ibu sekalian, Komisi Daerah Lanjut Usia itu dibentuk, salah satu tugasnya adalah memberikan masukan, saran kepada Gubernur Jawa Timur, karena ini Komdel-Asia Jawa Timur, dalam menetapkan kebijakan tentang kelanjut usiaan. Jadi peraturan-peraturan tentang kelanjut usiaan. Karena tugasnya memberikan masukan, maka terus kemudian Komdel-Lansia itu dalam hal ada satu permasalahan yang terus kemudian perlu ditetapkan satu kebijakan, kita sampaikan kepada Gubernur. Pada kesempatan ini hajatnya adalah hajat untuk melakukan evaluasi peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2017 tentang Karangreja. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin matur, Jawa Timur itu memang munculnya itu kan di tingkat nasional itu sudah hal yang biasa, di sini itu sudah hal yang biasa. Terkait dengan masalah kelanjut usiaan, kita ini tahun 98 ada Undang-Undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Undang-undang itu dalam pandangan kami ini ada forum namanya temu regional yang anggotanya Jawa, Bali, NTB, NTT provinsi. Terus kemudian ada lagi yang nimbrung dari Sumatera, dari Sulawesi, nimbrung dari bahwa Undang-Undang 13 ini sudah perlu dilakukan revisi, dan temu regional itu sudah mengusulkan kepada DPR RI untuk dilakukan revisi Undang-Undang 13 tahun 98 itu tadi, tapi terus kemudian hilang. Inilah kebijakan tingkat nasional tentang kelanjut usiaan. Nah, saya matur yang munculnya Jawa Timur selalu mendahului senior kita itu mendirikan Yayasan Gerontologi Abioso tahun 2003. Tujuannya apa? Untuk membangun kesejahteraan lanjut usia.
bulan tidak. Terus kemudian tahun 96 dengan keputusan gubernur, bukan peraturan gubernur, itu dikeluarkan keputusan gubernur tentang petunjuk pembentukan Karangwerda. Di Jawa Timur 96 itu sudah ada namanya Karangwerda, yang terus kemudian alhamdulillah Jawa Timur yang membentuk Karangwerda itu tadi dijiplak, ditiru oleh provinsi lain. Karangwerda itu lembaga yang dibentuk di tingkat desa kelurahan. Bapak Ibu sekalian, Menteri Sosial itu tahun 2017 dengan keputusan nomor 4 menetapkan pedoman pengembangan kawasan ramah lansia. Kebetulan waktu itu timnya Jawa Timur dilibatkan, yang kebetulan pada saat itu Pak Sur dengan saya yang hadir. Kita Jawa Timur usul mohon jangan kabupaten kota, kita usulkan dengan istilah kawasan. Kalau kawasan berarti kawasan itu akan berjenjang dari tingkat bawah sampai tingkat nasional. Desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Kalau itu tadi kabupaten kota ramah lansia, garapnya dari kabupaten kota kepada masyarakat yang ada di desa-desa itu jaraknya jauh, sehingga dengan demikian kita usulkan kawasan itu tadi yang strategi pembinaan kelanjut usiaan agar lansia sejahtera, mandiri dan bermartabat. Perpresnya 2021-88 seperti itu, tujuan membangun membina lansia itu dilaksanakan pada kawasan terendah RT RW, desa kelurahan itu tadi. Sehingga dengan demikian posisi Karangwerda yang dibentuk di desa kelurahan itu menjadi lembaga yang strategis untuk bagaimana kita garap membangun kesejahteraan lansia, karena Karangwerda yang berada di desa kelurahan ngomong itu karena bersama dengan masyarakat desa itu sendiri gampang nyambungnya. Itulah ide kami dengan Pak Sur untuk mohon ini menjadi kawasan. Kalau nanti desa kelurahan sudah bagus, ditingkatkan kecamatan, tingkatkan kabupaten sampai nasional. Dengan strategisnya seperti itu, maka terus kemudian kita mempunyai satu target. Idealnya satu desa, satu kelurahan ini dibentuk satu Karangwerda. Idealnya seperti itu. Tetapi pemuda lansia dalam melakukan sosialisasi yang terus kemudian diikuti dengan tanya jawab, itu ternyata ada masalah-masalah. Kenapa mimpi satu desa satu kelurahan itu dibentuk Karangwerda sulit sekali. Saya itu kalau ditanya kira-kira berapa, hanya kira-kira aja 20%. Kira-kira Jawa Timur itu desa kelurahannya 8.500 sekian, hanya kira-kira 20%. Itu pun saya belum tahu pasti gitu. Yang memang ini perlu ada satu pendataan, sehingga dengan demikian kita bisa tahu persis mana yang sudah. Bapak Ibu sekalian,
dengan belum bisa diwujudkannya satu desa satu kelurahan itu tadi berarti ada masalah. Pergub 31 tahun 2018 itu perlu dilakukan evaluasi. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini nanti kita harapkan ada satu paparan sebelum paparan dari Kementerian Hukum. Yang pertama terkait formulasi Pergub 31 tahun 2017. Yang kedua, nanti Pak Sur akan menyampaikan masalah-masalah apa selama pelaksanaan Pergub 31 itu tadi. Inilah Bapak Ibu sekalian, masalah itu harus menjadi titik pangkal dalam rangka untuk melakukan satu evaluasi. Bapak Ibu sekalian, model proses penetapan kebijakan tidak bisa dilakukan top down. Tidak boleh. Kalau pelaksananya seperti itu, maka hasilnya akan jelek. Satu kebijakan itu harus dilakukan dengan melibatkan siapa saja yang terkait, yang nanti akan terikat, yang harus melaksanakan kebijakan itu. Makanya pada kesempatan ini kami ngaturi dengan semua untuk nanti kita cermati apa yang dipaparkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kami memang pada kesempatan ini menyerahkan kepada Kanwil Hukum dan HAM karena memang ada fungsi untuk melakukan evaluasi kebijakan, bukan hanya kebijakan Pemprov saja. Namun kembali lagi bahwa tidak terus kemudian apa yang dievaluasi oleh Kanwil Hukum langsung kita angkat sebagai satu usulan kepada gubernur. Tidak. Makanya pada kesempatan ini dipaparkan untuk mendapatkan masukan tambahan-tambahan karena penjenengan yang berkecimpung langsung melakukan pembinaan lansia sesuai dengan fungsi penjenengan masing-masing. Yang DWRI ini yang dibina Beda Tama, yang LBRI yang dibina Veteran dan sebagainya. Itu saya kira Bapak Ibu sekalian yang saya bisa matur sebagai satu pengantar dalam RGD pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan ini nanti benar-benar bisa memberikan satu format keputusan kebijakan gubernur yang lebih aplikatif. Kita membuat kebijakan bukan untuk disimpan, dilaci, tetapi untuk dilaksanakan. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, FGD tentang Pergub 31 tahun 2017 pada pagi hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kursi saya kembalikan kepada yang terhormat moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Komda Lansia
Bapak Dr. Edi dan Pak Suryanti sebagai yang mewakili Komisi Daerah Tanjung Besar Jawa Timur dan sekarang duduk di depan di sebelah kanan saya, dan yang terhormat perwakilan dari kami Kementerian Hukum dan HAM, ada Mas Dimas dan Mas Budi, terima kasih. Dan kepada yang terhormat semua yang hadir, mohon izin tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya yang telah hadir undangan kami, dan kepada teman-teman yang luar biasa dari Komda yang telah menyiapkan ini. Sebetulnya kita dari pemerintah itu benar-benar peduli terhadap lanjut usia. Dari tahun 2017 sampai 2026, hampir 10 tahun, belum bisa terrealisasi secara masif ya di desa-desa dan kelurahan ada karantina. Data sebetulnya juga sudah kami himpun ya, dari lapas lansia ada di situ yang mayoritas permasalahannya hampir sama, dan kejadian-kejadian di media sosial ya, bagaimana lansia bisa diasosiasikan ya oleh anak muda begitu, dan lansia hanya ingin untuk kayu bakar bisa sampai kepada kematian. Lansia yang sakit sendirian di rumah, tidak ada yang ini kan menunjukkan bahwa kelembagaan lansia itu belum solid. Maka ada benarnya bahwa sudah 9 tahun ini masih 20% karyawan yang ada yang desa atau kelurahan itu peduli terhadap lanjut usia. Lanjut usia memang orang yang sudah 60 tahun ke atas sepertinya tidak berfungsi lagi bagi pemerintah. Namun bila ini dibiarkan, kondisi kesehatan semakin menurun, beban negara semakin berat, BPJS semakin berat. Tetapi kalau ada karantina, aktivitas diadakan, maka kesehatan akan meningkat. Arahnya pendanaan di desa dan kelurahan untuk terbentuknya karantina ini juga belum terdefinitif secara tepat. Apakah CSR bisa membantu masuk dan nanti mungkin bisa menjadikan sebuah pasar atau apa? Mohon masukan. BKKBN juga sudah peduli kepada lansia sampai memberikan sebuah event-eventnya. Dinas sosial juga demikian, tetapi masih dirasa kurang untuk bisa terbentuknya karantina. Nah ini maka perlu kita fokus untuk discuss. Jadi forum ini adalah untuk diskusi, sharing pengalaman. Di sini sudah ada yang memang sudah lanjut usia dan sudah merasakan menjadi lansia itu seperti apa. Kalau saya mendidik anak didik saya yang mahasiswa itu supaya merasakan lansia itu ada alatnya, dikasih baju untuk lansia, sudah kamu sekarang apa yang kamu rasakan, seperti itulah lansia itu, baru dia itu menjadi perawat lansia supaya mengetahui dirinya itu rasanya di punggung, cara berjalan,
apanya itu dirasakan semuanya. Sumber media itu peduli pada lansia. Itu. Nah ini banyak para lansia yang sudah merasakan itu. Saya kira kalau tidak ada lembaga di tingkat dasar desa dan kelurahan akan terus berlanjut semacam itu, saya kira juga tidak. Maka itu monggo masukkan saran yang nanti akan dipandu, ya. Dan saya malu dan diarahkan oleh dari Menkumham untuk pembuatan sebuah aturan legalitas bahwa setiap desa harus ada karantina di tiap kabupaten kota, dan juga ada ya supporting dana supaya hidup organisasi atau saya kira demikian. Mari kita fokus ke diskus, atau Pak Suryadi dulu akan memberikan Pak Edi ya sebagai Ketua Komda Pertanian akan memberikan wawasan untuk karantina tersebut. Terima kasih untuk waktu. Selamat Pak Sur sebagai pengarah kemudian Jalan Jajar Timur, Pak Joni selaku moderator, para narasumber dari Kanwil Hukum Jawa Timur, Bapak Ibu sekalian dari RKS dan dari OPD. Pada sesi pertama ini kami akan menyampaikan tentang formulasi peraturan Gubernur nomor 31 tahun 2017. Jadi ini sebagai paparan dari Kanwil Pusat. Bapak Ibu sekalian, peraturan gubernur itu termasuk kebijakan publik. Jadi peraturan gubernur itu termasuk kebijakan publik. Kebijakan publik prosesnya itu diawali dari formulasi. Setelah formulasi terus kemudian implementasi. Setelah implementasi dilakukan evaluasi. Apakah terus kemudian kebijakan publik itu mempunyai sifat langgeng, nggak bisa dirubah? Bisa, wong itu produk manusia, makanya terus kemudian dilakukan evaluasi. Jadi dengan evaluasi itu akan bergerak muter terus. Jadi satu kebijakan ini nggak bisa berjalan dengan baik, dilakukan evaluasi, maka di situ ditemukan ada masalah. Kalau sudah ada masalah, tidak bisa terus kemudian distatus quo-kan, dibiarkan, nggak bisa. Harus dilakukan perbaikan, baik dalam bentuk perubahan atau peraturan yang baru. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara masalah formulasi itu, geraknya, perjalanannya mungkin dari isu yang terus kemudian isu itu dikemas menjadi masalah dalam wilayah masyarakat, artinya masalah masyarakat. Terus kemudian dari masalah masyarakat menjadi agenda masyarakat. Masyarakat yang mempunyai masalah, yang terus kemudian mempunyai agenda, disampaikan kepada pemerintah untuk menjadi agenda pemerintah. Agenda apa? Ya menetapkan kebijakan.
kebijakan itu tadi. Terkait dengan formulasi Pergub 31 merupakan hasil evaluasi keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur nomor 65 tahun 96. Jadi ini sebelum undang-undang tentang kesejahteraan lanjut usia yang lahir 98. Karangperda sudah lahir 2 tahun sebelumnya, tentang pedoman pembentukan Karangperda di provinsi daerah tingkat 1 Jawa Timur. Dalam memformulasi Pergub 31 yang tadi sebelumnya ada keputusan gubernur, maka di sini kita eksplor, kita gali masalah-masalahnya apa. Jadi ini masalah-masalah menuju terbentuknya Pergub 31 tahun 2017. Dan Pak Sur nanti akan menyampaikan masalah-masalah yang pada saat implementasi Pergub 31 tahun 2017. Tidak. Jadi saya ini menyampaikan sebelum lahirnya Pergub 31 justru sebagai masukan untuk merumuskan Pergub 31. Pergub 31 tentang Karangperda ditetapkan untuk menyempurnakan keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur nomor 65 tahun 96 tentang pedoman pembentukan Karangperda di provinsi daerah tingkat 1 Jawa Timur. Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur nomor 63 tahun 96 tentang pedoman pembentukan Karangperda di provinsi Jawa Timur dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum. Itu konsideran menimbang pada Pergub 31. Berubahnya nomenklatur Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Timur menjadi Gubernur Jawa Timur. Jadi ada perubahan nomenklatur. Terus kemudian meningkatnya usia harapan hidup berpengaruh pada jumlah lanjut usia bertambah juga, yang perlu dilakukan pembinaan agar kehidupan makin sejahtera dan berkualitas. Bapak Ibu sekalian, usia tambah hidup, usia harapan hidup sekarang sudah mencapai 74 sekian. Pada tahun 98 itu masih kisaran 65. Dengan adanya usia harapan hidup yang semakin tinggi, maka otomatis pertambahan jumlah lansia juga semakin cepat. Pertambahan jumlah lansia ini kita harapkan jangan terus kemudian bertambah lansianya terus menjadi masalah bagi pemerintah, karena lansianya tidak mempunyai satu peran, justru tidak mempunyai kemandirian dan tergantung. Oleh karenanya ini menjadi tugas kita bersama dalam rangka bagaimana lansia yang pertama kali adalah bagaimana sehat, yang kedua mandiri, terus kemudian aktif, yang terus kemudian produktif, sehingga lansianya ini bukan lansia yang menjadi beban, tetapi lansia yang bermartabat. Pembentukan kebijakan tentang Karangperda merupakan kebijakan dalam lingkup wilayah publik, sehingga tidak dapat manakala
keputusan gubernur, tapi harus peraturan gubernur. Bapak Ibu sekalian, ada kebijakan publik, ada kebijakan administrasi. Kalau keputusan gubernur itu masuk wilayah kebijakan administrasi, keputusan yang bersifat administratif. Larinya kalau ada masalah itu ke PU. Lanjutnya keputusan misalkan mengangkat kepala dinas, keputusan bukan peraturan gubernur, keputusan. Inilah yang menjadi bagian dari kenapa dari keputusan gubernur menjadi peraturan gubernur. Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada Pergub 31 tahun 2017 yang di situ formulasinya menyangkut masalah tujuan, pembentukan, tugas dan fungsi, pendanaan dan pembinaan. Bagaimana tujuan-tujuan yang diinginkan dalam Pergub 31 tahun 2017, yaitu mendorong dan meningkatkan aktivitas lansia. Yang kedua, lansia mengembangkan diri dalam melaksanakan fungsi sosial ekonominya. Itu terkait dengan tujuan dirumuskan dalam Pergub 31 2018. Kemudian pembentukan yang diharapkan nanti mengatur tentang prakarsa pendirian, cara penyusunan, kepengurusan, lama masa jabatan, pembentukan forum kerjasama di kecamatan, anggota forum kerjasama Karangperda kecamatan itu siapa saja. Tugas dan fungsi tugas Karangperda, bagaimana program pelayanan lansia, bagaimana menggerakkan lansia, bagaimana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa garis miring kelurahan. Sedangkan fungsi Karangperda memelihara keimanan dan ketakwaan lansia, membantu lansia menerima layanan kesehatan, kemudian perlindungan terhadap lansia dan membantu lansia pada kegiatan lainnya. Itu tugas dan fungsi. Pendanaan ini yang menjadi persoalan, bagaimana sumber dana kegiatan. Ini sudah diatur dalam Pergub 31, tapi nanti bagaimana permasalahan yang dihadapi nanti akan disinggung di Pak. Pembinaan oleh gubernur dan oleh bupati wali kota. Itu Bapak Ibu sekalian, mulai dari tujuan terus kemudian sampai dengan pembinaan, bagaimana redaksi, bagaimana bunyi pasal-pasalnya, itu yang terus kemudian termuat dalam Pergub 31 tahun 2017 yang mungkin bisa dibersani di sana. Kan Pak, ini Pergub 31 ini dibagi nggak? Dereng ya? Saya tolong di kopi. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang saya bisa matur tentang formulasi Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2017. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya untuk seluruh yang hadir. Ini salahnya akan panjang. Meskipun lansia, saya suka meniru-niru para pejabat dalam salam beribadah panjang lengkap sekali. Bagi kita sebenarnya boleh tidak terlalu panjang semua salam disebutkan. Tapi nanti saya coba meniru jika dilarang meniru. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh hadirin dalam forum diskusi yang saya hormati, yang juga saya sekaligus mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terutama para senior ini, bapak-bapak, para purna wirawan dan pensiunan ASN. Kalau ASN itu boleh tidak disebut purna? Purna bakti. Tapi bukan purna wirawan. Purna aja. Purna bakti. Purna bakti. Purna bakti. Kalau dulu PNS sekarang namanya ASN, aparatur sipil negara. Apa yang akan saya sampaikan itu nyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Dr. Edi Purwinanto. Nah, keduanya apa yang disampaikan oleh Pak Edi dan apa yang akan saya sampaikan itu katakanlah sebagai pemanasan, pengantar agar nanti diskusi kita itu bisa lebih mendalam, pengantar terhadap materi utama yang justru itu yang akan diskusikan, yaitu nanti yang akan dipaparkan oleh teman-teman dari Kanwil Hukum Jawa Timur yang di sebelah kiri, Mas Rudi dan Mas Rendra. Beliau-beliau inilah yang sudah melakukan kajian dan analisa, katakanlah sudah ngobrak-abrik Pergub 31 tahun 2017 itu, yang ini sepanjang yang pengalaman yang kita dapatkan, banyak hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah, oleh karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, betul lebih mendalami masalah Pergub ini, karena Pergub ini kan Pergub peraturan gubernur yang mengatur karantina. Apa karantina itu? Bagi beberapa bapak yang hadir mungkin sudah kenal, tapi bagi sebagian yang lain mungkin masih ada manfaatnya. Kalau kita coba dalami apa itu sebenarnya karantina. Kita lihat dulu dasar-dasar hukumnya karantina. Pertama, di tingkat provinsi oleh pemerintah daerah sudah dikeluarkan, sudah diundangkan peraturan daerah nomor 5 tahun 2007 tentang kesejahteraan lanjut usia. Ini tentu saja mengacu kepada peraturan perundangan yang lebih tinggi yang ada di tingkat nasional, yaitu
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 98 dan peraturan pelaksanaannya, peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 yang kemudian sudah diperbarui. Nah, pada tingkat Jawa Timur di provinsi, Gubernur sudah menindaklanjuti itu, mengatur mengenai kehidupan para lansia ini, mengatur mengenai kesejahteraan lansia usia, yaitu dengan Perda Nomor 5 Tahun 2007. Yang penting dari dalam perda ini yang perlu kita tengok, perlu kita pahami adalah pasal 39 menyebutkan satu, di desa dan kelurahan dibentuk lembaga karanmerga yang merupakan wadah bagi kegiatan lansia. Ayat 2, karanmerga sebagaimana dimaksud ayat 1 merupakan lembaga sosial kemasyarakatan mitra pemerintah desa atau kelurahan dalam memberdayakan lansia. Saya ingin mohon perhatian, tekanan-tekanan pada beberapa kata di sini. Yang pertama di ayat 1, bahwa karanmerga itu merupakan wadah bagi kegiatan lansia. Lansia yang mana? Semua lansia, semua orang yang sudah berusia 60 tahun ke atas di setiap desa atau kelurahan, ya wanita, ya laki-laki, ya. Ini wadah bagi semua lansia. Apakah dia purna bakti, apakah dia purnawirawan, batasannya hanya satu, lansia itu 60 tahun ke atas. Saya kira bapak-bapak barangkali, kalau saya sudah bapak-bapak semua saya bertugas, barangkali sudah ada yang di atas 80, ada berapa ya soal? 82. Masih mendapat saingan 82. Masih berapa 3. Bagi yang belum lansia, yang di bawah 60, umumnya masih aktif, sebagai pegawai negeri, ASN, atau mungkin dengan TNI dan sebagainya, atau di perusahaan swasta, BUMN dan sebagainya. Nah, tekanannya pada ini, wadah bagi kegiatan lansia. Di ayat 2, lembaga ini merupakan mitra pemerintah desa dan kelurahan dalam memberdayakan lansia. Gampangnya, ingin mengajak lansia jangan diam nongkrong di rumah, kecuali memang terpaksa harus demikian. Banyak ahli, terutama ahli kesehatan, mengatakan lansia itu jangan pernah tidak bergerak setiap hari. Itu salah satu syarat untuk menjadi lansia sehat. Nah, saya nggak tahu resepnya bapak-bapak para senior ini dari DAD 45, Liga dan sebagainya. Apa resepnya sampai Yusuf di atas 70 kan? Ya. Tapi yang jelas satu hal, kalau bapak-bapak aktif di organisasi, itulah salah satu resepnya. Ya. Nah, karanmerga itu arahnya adalah pemberdayaan lansia, baik di bidang sosial, kesehatan khususnya, keagamaan, kebudayaan, kesenian, bahkan keagamaan, ekonomi, sejauh diperlukan dan sesuai kemampuan. Banyak
di lapangan kita temui usaha menengah kecil, usaha mikro kecil dan menengah UMKM itu dikelola, diusahakan oleh para lanjut usia. Ada di lapangan. Berikutnya, di Pergub, kalau tadi di Perda, di Pergub nomor 31 yang kita diskusikan pagi ini, itu terulang lagi ketentuan ini, pengertian ini. Karena Perda adalah wadah untuk menampung kegiatan peralatan. Karena Perda didirikan atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah desa dan kelurahan. Masyarakat bersama pemerintah desa dan kelurahan. Gambarannya jelas Pak Yai, diprakarsai oleh dua komponen, dua sisi ini. Tapi nanti kita lihat di lapangan bagaimana pelaksanaan daripada ketentuan ini. Yang berikutnya, di dalam peraturan perundangan yang lain, awalnya di peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, yaitu peraturan pelaksanaan daripada undang-undang tentang desa, undang-undang nomor 6 tahun 2014. Karena peraturan pemerintah itu pertama-tama muncul di undang-undang desa itu sebenarnya muncul istilah ini, lembaga kemasyarakatan desa. Undang-undang nomor 6, kemudian peraturan pelaksanaannya peraturan pemerintah nomor 43, kemudian diikuti, dikuatkan oleh peraturan Menteri Dalam Negeri. Jadi dua peraturan perundangan yang saya sebutkan tadi itu oleh Menteri Desa terkait dengan Kementerian Desa. Kalau yang terakhir Permendagri itu penguatan daripada apa yang sudah didahului lewat undang-undang dan peraturan pemerintah yang menyangkut desa, dikuatkan oleh Permendagri. Muncullah di sana istilah lembaga kemasyarakatan desa. Dalam kedua peraturan ini, baik peraturan pemerintah nomor 3 maupun Permendagri nomor 18, itu disebutkan secara rinci yang dimaksud dengan lembaga kemasyarakatan desa itu. Contohnya disebutkan lembaga kemasyarakatan desa itu contohnya adalah RT, RW, PKK. Kalau lengkapnya sebenarnya namanya tim penggerak PKK. Karang Taruna, Posyandu, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. Tidak disebut Karang Raja. Kenapa? Karena peraturan-peraturan yang Anda sebutkan ini adalah peraturan yang sifatnya nasional, berlaku untuk seluruh Indonesia. Sedangkan Karangreja itu hanya ada di Jawa Timur. Karangreja itu bukan hanya di Jawa Timur, kalau kita lihat lebih luas seluruh Indonesia tidak ada yang membentuk Karangreja semacam kita ini. Ya kalau mau lebih mentereng lagi, lebih sombong lagi, kita sebutkan seluruh dunia itu hanya Jawa Timur yang punya Karangreja. Ya kan benar itu. Ya biar akan nyombong sedikit lah. Ini kebanggaan Jawa Timur Karangreja ini. Ya. Nah, dari pasal-pasal yang terlanjur dalam peraturan perundangan ini dengan persyaratan yang ada di dalam Permendagri itu secara rinci disebutkan persyaratan lembaga kemasyarakatan
desa itu banyak, ada 5 atau 7, tapi yang penting satu, asasnya Pancasila. Yang kedua, tidak berafiliasi dengan partai politik. Jadi kalau yang disebutkan di Permendagri itu ada RT, RW, Posyandu, PKK, Karang Taruna, itu tegas persyaratan keberadaan lembaga-lembaga ini tidak berafiliasi dengan partai politik yang manapun. Yang nomor 1 adalah asasnya Pancasila. Ada persyaratan teknis yang lain. Yang penting 2 hal ini. Nah, di lapangan bagaimana? Nah, nanti kita coba sama-sama kita lihat apakah mereka lembaga-lembaga ini semuanya sudah memenuhi persyaratan ini. Nah, sesuai dengan nomor 40 lembaga pemasyarakatan desa ini yang ada di peraturan perundangan, terutama dalam penjelasannya, kita di Jawa Timur bersepakat memasukkan Karangperda ini dalam kategori lembaga pemasyarakatan desa. Karena persyaratannya terpenuhi. Lokal, bersifat lokal, Karangperda itu tidak ada di kecamatan, apalagi di kabupaten, apalagi di provinsi. Adanya Karangperda itu hanya ada di desa atau kelurahan. Lokal, terpenuhi syaratnya sesuai dengan peraturan perundangan yang tadi saya sebutkan. Pancasila jelas tidak berafiliasi dengan parpol. Sejauh yang kami amati dari sekian ratus Karangperda yang ada, tidak ada menjadi, kalau istilah yang Muhammadullah penerus dapat ada. Tapi bahwa orang-orangnya, pengurusnya atau anggota Karangperda, lansia sendiri itu bermacam-macam, orientasi politiknya itu macam sebagai warga negara. Tapi lembaganya ini katanya tidak boleh berafiliasi dengan parpol PKK, Karang Taruna, RT, RW. Baik, itu apa yang disebutkan Karangperda. Kalau ini saya sudah bapak-bapak dan ibu sekalian, ini sekedar supaya sebelum kita memasuki diskusi nanti ada pemahaman yang sama di antara kita ini mengenai apa atau siapa Karangperda itu, sehingga tidak ada penafsiran yang lain. Karangperda itu inilah Karangperda yang mengatakan. Nah, kemudian fokus daripada apa yang ingin saya sampaikan dan bagaimana tadi disebutkan oleh Pak Edi, kita melihat pelaksanaan dari Pergub, khususnya yang menyangkut Karangperda ini. Apa masalah-masalah yang selama ini bisa dengan mudah kita lihat? Mohon maaf kalau apa yang ingin saya sampaikan ini bukan berdasarkan satu survei atau penelitian yang ilmiah lah begitu, tapi ini semata-mata dari pengamatan kami Komda Lansia selama beberapa tahun yang secara rutin selalu berusukan ke desa-desa, selalu ketemu dengan para pengurus Karangperda di banyak kabupaten. Nah, kita coba satu-satu. Yang pertama, umumnya dijumpai oleh Karangperda itu karena SDM-nya, sumber daya manusianya di desa itu terbatas. Artinya banyak figur
tinggal di desa itu tapi segan untuk menjadi pengurus Karangreja. Mereka yang sudah merasa lansia 60 tahun ke atas, sebenarnya dari segi beberapa segi mampu sebenarnya, tapi karena sesuatu hal tidak berkenan kalau diminta jadi pengurus. Nah, akibatnya apa ya? Karangreganya lama tidak terbentuk, bahkan banyak yang sampai sekarang belum terbentuk. Karangreja di desa Tokolan itu hanya karena ini, mencari orangnya ini, mencari tokoh ini. Padahal kita tahu terbentuknya Karangreja itu adalah atas prakarsa masyarakat bersama pemerintah desa. Lalu pemerintah desanya ya ini wajib, gitu ya. Tapi kalau masyarakatnya ini siapa anggota masyarakat? Ini sulit sekali. Kami melihat sebenarnya potensi itu ada. Contoh, Bonsewu, para anggota legislatif yang ada di desa kan banyak, gitu. Mungkin di setiap desa atau di banyak desa lah, dari 8.000 sekian desa di Jawa Timur. Anggota Kopasri, anggota pensiunan atau pensiunan angkatan daerah, angkatan laut, Auri, PP Polri, ya, itu kan anggotanya kan banyak yang berdomisili di desa dan kelurahan. Sekarang malah mestinya semua di KTP kan punya KTP kan jelas di sini. Alamatnya domisilinya di mana? Desa atau kelurahan X. Tapi belum tentu para senior ini berkenan. Padahal menurut kami ini potensi sebenarnya untuk memprakarsai pembentukan Karangreja. Demikian juga anggota PBNI. Bahkan mohon maaf yang paling dekat ini anggota restu. Barangkali perlu saya perkenalkan Bapak Dr. Andes Wasito yang di pojok itu hadir di sini mewakili restu. Restu ini adalah paguyuban para pensiunan pegawai pemerintah provinsi Jawa Timur, Purna Bakti Provinsi Jawa Timur. Betul ya, Pak Wasito ya? Nah, anggota restu ini cukup banyak. Sebagian besar ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik barangkali. Nah, ini juga sebenarnya termasuk potensi pembentukan Karangreja. Yang kedua, dasar pembentukannya, legitimasinya. Dasar pembentukannya. Selama ini di dalam Pergub sepertinya belum jelas. Dan Pergub ya. Tapi kalau kita mengacu pada tadi Permendagri 18 atau peraturan pemerintah nomor 43 tadi, itu jelas-jelas disebutkan lembaga kemasyarakatan di desa itu dibentuk dengan peraturan desa. Peraturan desa. Desa itu punya wewenang, Pak, membuat peraturan desa. Kalau kita mengacu melihat pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya, Mas Ruli ya, mengenai pembentukan peraturan undangan, yang disebut peraturan perundang-undangan di Indonesia itu dari sejak Undang-Undang Dasar sampai ke bawah paling akhir adalah peraturan desa. Jadi ini produk hukum yang sah, yang kuat. Bahkan di dalam peraturan desa itu bisa disebutkan sanksi. Kalau melanggar ini, sanksinya ini. Nah, kalau Karangreja ini
masuk di dalam kategori sebagai lembaga kemasyarakatan desa. Harusnya pembentukannya dengan peraturan desa. Padahal menyusun, membentuk, menetapkan peraturan desa itu tidak mudah. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh dana, dan yang lain-lain. Pengalaman pada tingkat kabupaten dan kota saja, bagaimana sebuah peraturan daerah itu disusun, makan waktu. Kalau di tingkat kabupaten atau provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi, ini pertama harus digodok di DPRD-nya. Nah, kalau di desa, kerja itu ada digodok dengan Badan Permusyawaratan Desa BPD. Badan Permusyawaratan Desa itu katakanlah DPRD-nya desa. Nah, ini pasti makan waktu, prosesnya panjang. Padahal sebenarnya karakternya itu ya barangkali masyarakat lansianya katakanlah selak kebelet begitu, merungsung supaya karakter ini segera dibentuk. Tapi kalau menuruti peraturan perundangan yang adanya itu jelas peraturan desa. Bagaimana pemecahannya? Inilah yang perlu kita diskusikan nanti setelah mendengarkan kajian dan analisa dari teman-teman dari Kementerian Hukum yang sudah membangun SEI Ngobrak Abri Pergub 31 ini. Ya, jawabannya banyak. Kalau kita tidak dengan peraturan desa, lalu dengan apa? Apa cukup dengan peraturan kepala desa? Bukan peraturan desa, peraturan kepala desa. Ada atau tidak itu? Iya atau tidak? Atau lebih gampang lagi dengan surat keputusan kepala desa. Ini kalau desa. Kalau di kelurahan, tanda tanya lagi. Karena di kelurahan itu, Pak Lurah itu tidak punya wewenang untuk menetapkan peraturan yang tidak ada. Nah, ini masalah berikutnya terkait dengan ini, pertanyaan berikutnya. Kemudian mengenai organisasinya, susunannya, kalau itu bagaimana, persyaratan pengurusnya. Nah, banyak anggapan, hampir ya mungkin semua, hampir semua yang pernah kita temui, baik karakter yang sudah terbentuk maupun tokoh-tokoh yang di desanya belum terbentuk karakter, menganggap bahwa pengurus karakter itu adalah hanya para lansia. Sebenarnya tidak harus begitu. Bahkan sangat kita harapkan dalam kepengurusan karakter yang pralansia generasi berikutnya. Ini yang belum diatur. Ini persyaratannya. Kemudian tata pengelolaannya di dalam bagaimana, mekanisme dan prosedur kerjanya di dalam pengurusan harian. Kalau masa bakti di dalam pergub sudah ditetapkan masa bakti pengurus karakter itu 5 tahun. Boleh dipilih lagi. Kemudian ini yang juga masalah besar dihadapi oleh hampir semua para warga yang sudah terbentuk, pendanaan. Banyak potensi, banyak sumber sebenarnya yang bisa dipakai untuk mendanai karakter ini, tetapi itu perlu ada pengaturan khusus. Ada yang
mungkin dari provinsi, ada yang dari tingkat kabupaten atau kota. Potensinya ada, tapi sementara ini belum pernah terjadi, atau kalau pernah terjadi mungkin hanya 1-2 karena yang secara resmi didanai, dibantu dengan dana tetap dari APB desa, anggaran pendapatan dan belanja desa. Pertanyaan yang sama, bagaimana di kelurahan? Ini peraturannya berbeda lagi pengaturannya ya, ini pendanaan. Ada desa-desa yang sudah karena sudah berjalan bagus, itu anggotanya setiap hari melakukan kegiatan itu swadaya, dia sendiri dengan urunan. Ada juga yang mendapat bantuan dari desa, dari kepala desa, tapi itu insidental, tidak rutin setiap tahun dalam jumlah sekian. Insidental sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh para warganya. Ada contoh yang bagus, yang saya lupa namanya, salah satu para warga di Kabupaten Trenggalek itu demikian kuatnya pendanaan dana yang dimiliki para warga itu, sehingga setiap kali ada lansia yang meninggal itu bisa memberikan uang duka kepada keluarganya. Begitu ada lansia yang sakit, bisa difasilitasi agar yang bersangkutan dibawa ke pusat-pusat kesehatan, pusat fasilitas kesehatan yang terdekat. Di Trenggalek, di Kabupaten Jember misalnya, itu kalau berjaya hampir 200 sekian desa itu bergerak aktif minimal di bidang kesehatan, melakukan senam bersama setiap minggu sekali. Restu ini juga senam bersama sebulan sekali, tapi di kelompok-kelompok kecil di wilayah tertentu ada juga kegiatan ini. Kegiatan senam ini yang banyak disenangi oleh para lansia, terutama ibu-ibu. Saya nggak tahu kenapa bapak-bapak kalau diajak senam agak apa ya, agak rasa-rasa dari sekian ratus kelompok senam itu saya masih punya dokumentasi foto maupun video peserta senam yang 100, yang 1000 orang, 2000 orang, itu mayoritasnya ibu-ibu. Jadi masalah pendanaan. Nah, yang terakhir ini dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Ini kunci. Apapun yang dikehendaki oleh para warga tanpa dukungan dari pemerintah daerah, kabupaten dan kota, hampir tidak mungkin dipenuhi kebutuhan warga. Dukungannya macam-macam. Ini terakhir, apakah itu berupa regulasi, peraturan di tingkat kabupaten kota, perda, peraturan bupati atau keputusan bupati, ya. Kemudian juga termasuk di dalamnya pendanaan dan kontinuitas keberlanjutan kegiatan dari KPK. Berarti ini pembinaan. Ini di banyak daerah, mohon maaf ini belum kelihatan. Nah, barangkali bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, ini
hanya beberapa hal yang menonjol yang bisa kita lihat sebagai permasalahan di tingkat Karawaga itu. Nah, terakhir dalam rangka diskusi saya memancing nanti supaya poin-poin ini menjadi pertimbangan untuk didiskusikan. Yang pertama, dari hasil kajian dan analisis nanti bisa muncul pertanyaan, ini pergub ini cukup ditambah sulam beberapa pasal saja diganti, atau total pergub yang lama dicabut disusun pergub yang baru, meskipun materinya mungkin sebagian besar sama. Ini pada tingkat provinsi, tingkat kabupaten dan kota. Kalau di provinsi ada perda, di kabupaten dan kota apakah harus ada perda? Apakah boleh ya, boleh tidak? Apakah cukup dengan peraturan bupati atau wali kota? Yang berikutnya di tingkat desa, tapi yang sudah saya sebutkan, peraturan desa atau peraturan kepala desa. Kalau di desa diatur demikian, bagaimana dengan kelurahan? Nah, poin-poin terakhir ini kalau pastinya saya sampaikan ya sebagai catatan, mudah-mudahan nanti menambah semangatnya diskusi sesudah paparan dari teman-teman kami hukum. Barangkali itu apa yang bisa saya sampaikan. Ibu dan kalian mohon maaf kalau ada kurangnya dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi dan Pak Suryadi telah memberikan arahan tentang jalannya fokus grup diskusi ini. Indonesia masih ternyata ada bonus demografi, yaitu lanjut usia. Jadi 100 orang itu 20 orang adalah lansia. Coba bayangkan, pada tahun 2045 Indonesia dinyatakan Indonesia emas, dari 100 orang itu yang 20 lansia. Ini kalau tidak dibina mulai sekarang, bisakah Indonesia menjadi emas? Dan walaupun BKKBN juga punya program Sidaya dan lain sebagainya, ya. Dan dinas sosial juga sudah mempunyai program-program, dinas kesehatan juga demikian. Tetapi kalau dari karirda ini tidak muncul, siapa yang memperhatikan dia? Tidak ada. Menurut Bu Yayu itu dia gerilya ke bawah itu banyak lansia laki-laki itu enggan datang di posyandu, di senam, dan ini rawan untuk menjadi sakit. Kalau sakit langsung meninggal mungkin tidak menimbulkan banyak beban keluarga, dan ini kalau lama beban negara terhadap biaya juga, keluarganya juga ribet dan lain sebagainya. Dan monggo dari Pak Tony bisa memberi masukan dari YGA.